Zat, sifat, af'al dan asma Allah merupakan dasar atau fondasi utama dalam ilmu tauhid hakiki. Kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dalam arti kata yang cakupannya lebih luas daripada apa yang hanya dipahami dalam tataran ilmu syariat. Jika kamu baru pertama kali mendengar tentang kajian ilmu ketuhanan ini, saya ucapkan selamat, karena kamu bisa memulainya dari sini untuk memahami bagaimana esanya diri Allah pada zat, sifat, af'al, dan asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Untuk memasuki ilmu ketuhanan, penting untuk dipahami bagaimana mengenal zat, sifat, af'al, dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan sedang berlaku di dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al Allah, yaitu daripada perbuatannya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat As-Saffat ayat ke-96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Khusus kajian zat, sifat, af'al, dan asma Allah hanya ada pada pelajaran ilmu ketuhanan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dalam video ini akan membuka wawasan baru bagi siapapun yang baru menyimak atau yang sedang mempelajari ilmu ketuhanan ini. Tidak ada hal baru, tetapi coba dipahami bahwa ilmu ketuhanan bukanlah ilmu yang hanya sebatas kulit. Semakin kita mendalami dan mengulanginya, maka akan ada pelajaran baru yang akan kita terima. Inilah bahasa kolbu yang tanpa huruf dan suara. Khalaqal insana min 'alaq. Yang pertama, zat. Firman Allah di dalam surat Thaha ayat ke-14. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Zat Allah merupakan perwujudan daripada hakikat diri Nur Muhammad pada alam ketuhanan. Zat Allah bukanlah Tuhan itu sendiri, sebab Tuhan adalah pencipta segala zat, zat Rabbul Izzati. Zat mutlak tidak dapat disentuh, dicium, dan juga diraba, tidak seperti sesuatu apapun. Makanya mengkaji ruang kosong tidak akan ada sesatnya. Kemudian sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tentunya tidak akan sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Mengenal sifat-sifat Allah dapat meningkatkan keimanan kita, dan seseorang yang mengaku mengenal dan meyakini bahwa Allah itu ada, namun ia tidak mengenal sifat-sifat Allah, maka ia perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya ada 7 sifat yang melekat pada diri manusia, yaitu yang disebut dengan sifat ma'ani. Siapa yang telah berhasil memulangkan ke-7 sifat tersebut, maka ia akan selamat. Sebagai contohnya, zat itu diri,
hakikat Nur Muhammad yang telah ada pada setiap diri manusia. Jadi zat itu diri dan sifat itu kelakuannya. Jadi siapa yang sebenarnya berkelakuan? Inilah hakikat sebenarnya. Mengapa zat dan juga sifat tiada pernah bercerai. Selanjutnya, af'al Allah adalah perbuatannya. Bahwa segala yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, adalah af'alnya, yaitu perbuatannya. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga dan neraka, dan juga yang lain-lainnya. Semua itu merupakan af'al Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk diri kita. Dan cara musyahadahnya, yaitu menyaksikannya, tauhid af'al, tentunya dengan melakukan syuhud, memandang atau menyaksikan, dan menanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa segala perbuatan yang menurut kita baik itu semua dari Allah. Allah yang menghidupkan kamu dan apa yang kamu perbuat. Perbuatan yang terjadi digolongkan. Pertama, baik pada bentuk rupa dan isi hakikatnya seperti iman dan taat. Kedua, buruk pada bentuk rupa, namun baik pada pengertian isi hakikatnya, seperti kufur dan maksiat. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak akan ada perbuatan buruk pada diri manusia jika manusianya sendiri tidak melakukan hal yang buruk pada dirinya sendiri. Kemudian, asma Allah. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah mempunyai Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasannya terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asma'ul Husna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik-baik dan maha agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang maha agung dan maha mulia itu merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berkait dengan sifat dan juga af'alnya, di mana secara umum kita mengenal 99 nama-nama Allah. Dan manusia hanya mampu dan hanya boleh mengenal sifatnya, af'alnya, dan asma Allah saja. Sedangkan zatullah tidak akan pernah mampu untuk dicapai oleh pemikiran manusia, terpintar sekalipun. Maka pikirkanlah olehmu sifat-sifat Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zatnya. Dalam firman-Nya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat Al-Fussilat ayat 54. Dan semua ini adalah kesempurnaan, kebesaran daripada zat, sifat, asma, dan juga afal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.